Salam sejahtera bagi kita semua anak-anak kami, baik IPA maupun IPS. Di sini kita akan masuk pertemuan yang kedua atau minggu kedua, ya. Jadi minggu lalu kita membahas tentang kolonialisme dan imperialisme dari YouTube. Bapak kirim kemarin linknya. Jadi kamu udah tahu kan apa kira-kira kolonialisme dan imperialisme? Ya. Jadi kamu baca-baca juga bukumu biar kamu bisa lebih paham. Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua. Ini dia. Jadi materi yang kedua ini kita akan membahas dulu bagian A dan B saja, yaitu proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dan masa kekuasaan VOC. Kalau yang ketiga ini nanti, ini minggu ketiga aja nanti kita selesaikan sekaligus tugas. Yang pertama dulu kita masuk dulu bagian A. Oke. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kira-kira apa penyebabnya maka orang Eropa datang ke Indonesia? Ya kan? Maka dari itu kita harus mencari tahu dulu apa kira-kira faktor-faktornya. Jadi di sini dijelaskan motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia ada 4. Yang pertama, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Apa hubungannya? Hubungannya adalah orang-orang Eropa karena sudah mendapatkan pengetahuan dan teknologi, contohnya sudah bisa menciptakan kapal, sudah bisa mencari hal-hal tentang yang lebih baik, misalnya industri, seperti itu. Jadi karena bangsa-bangsa Eropa sudah bisa membuat industri-industri, mereka membutuhkan rempah-rempah. Nah, kemana mau carinya rempah-rempah? Ya, mereka pergi berlayar. Naik kapal mereka untuk mencari rempah-rempah untuk kebutuhan industrinya. Karena yang kita tahu kan kalau bangsa-bangsa Eropa banyak menghasilkan bahan-bahan industri atau alat-alat industri yang digunakan manusia. Itu dulu salah satu faktornya. Dan yang kedua, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Ceritanya ini adalah dulu orang Turki dan melawan orang Roma berperang, ya, berperang, atau dulu istilahnya bisa dikatakan perang salib. Jadi karena orang-orang Romawi kalah dan orang Turki menang, maka orang Turki menguasai kota Konstantinopel. Kenapa mereka berperang sampai mati-matian? Karena kota Konstantinopel ini adalah kota pusat perdagangan dunia yang sangat besar. Jadi otomatis Turki menang dan orang-orang Eropa, orang Romawi tidak berani lagi datang ke Konstantinopel untuk mendapatkan rempah-rempah. Maka dari itu bangsa-bangsa Eropa ini mencari rempah-rempah ke daerah-daerah baru. Itu dia yang kedua. Dan yang ketiga, mencari rempah-rempah. Ya otomatis kenapa mencari rempah-rempah? Seperti yang Bapak bilang pertama tadi, mereka membutuhkan bahan-bahan untuk industri, untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jadi mereka butuh bahan-bahan atau rempah-rempah. Dan yang keempat, semboyan-semboyan negara kolonialisme, seperti juga Portugis, ya, mereka itu semboyannya ingin mendapatkan emas. Glory mendapatkan kejayaan bangsa, dan gospel mengajarkan agama Kristen. Maka dari itu masuklah ke Indonesia semboyan gold, glory, dan gospel ini. Jadi bangsa Eropa di sini ya ingin menunjukkan diri bahwa mereka itu ingin mendapatkan kekayaan, yaitu gold. Glory mendapatkan kejayaan bangsanya dengan menjajah negara Asia, dan gospel mereka ingin mengajarkan ajaran kepercayaannya atau Kristiani. Makanya di Indonesia sudah dikenal dengan agama Kristen. Itu dia. Kita lanjutkan. Baik. Jadi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia ada 4 negara. Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Ya, tanggal berapa mereka datang itu bisa kamu lihat di bukumu nanti. Sekalian kamu buka buku paketmu. Di situ nanti ada diterangkan tanggal berapa mereka masuk
ke Indonesia. Di situ juga dijelaskan nanti siapa-siapa tokoh-tokohnya. Ya, di sini juga sudah ada dituliskan tokohnya di sini, Francisco dan Antonio de Abreu. Nah, tujuannya mencari rempah-rempah. Spanyol. Spanyol di sini tokoh-tokohnya seperti Sebastian Elcano. Dia mendarat di Maluku pada tahun 1522. Setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore atau bangsa Tidore atau suku Tidore untuk melawan Ternate yang didukung Portugis. Jadi ceritanya di sini maksudnya Spanyol bersama Tidore, Ternate sama orang Portugis. Jadi mereka ini berperang untuk memperebutkan ya kekuasaan lah, seperti itu kira-kira, atau rempah-rempah. Setelah Spanyol, masuklah si Inggris. Rombongan Inggris tiba di Maluku 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Ini bisa kamu lihat bukumu nanti, ada di situ juga jelas bagaimana proses kedatangan Inggris. Yang keempat, Belanda. Armada Belanda pertama kali tiba di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Rombongan kedua Belanda yang dipimpin Jacob van Eyck berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. Ini juga bisa nanti jelas-jelas kamu lihat di bukumu, di situ ada nanti tanggalnya, bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia. Ya, itu dia biar lebih konkret. Oke, kita lanjutkan. Masa kekuasaan VOC. Ya, mungkin VOC ini nggak asing mungkin kalian dengar. Mungkin waktu SMP pun kemarin sudah pernah juga dengar tentang bagaimana VOC. Baik, VOC ini dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602. Atau bisa juga nanti kalian lihat buku sekalian kamu buka. Ya, VOC ini adalah namanya kongsi dagang. Ya, kongsi dagang, atau namanya diistilahkan dengan bahasa Inggrisnya Verenigde Oostindische Compagnie atau disingkat dengan VOC. Jadi VOC ini adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Jadi VOC ini adalah lembaga kongsi dagang untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia saja. Jadi negara-negara Belanda yang menjajah negara-negara di Asia, mereka memonopoli dengan cara kekuasaan VOC. Itu dulu dia awalnya. Tujuannya adalah membantu keuangan Belanda, menyaingi pedagang dari bangsa lain, menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Yang intinya di sini VOC ini dibentuk untuk membantu keuangan Belanda, mengisi kas negara Belanda. Itu dia paling intinya. Dan juga VOC ini dibentuk supaya bisa menyaingi pedagang-pedagang dari bangsa lain, contohnya Portugis, Inggris, Spanyol. Supaya mereka tidak mau kalah, dibentuklah VOC ini tadi. Lalu apa itu hak oktroy? Hak oktroy ini adalah hak-hak istimewa yang dimiliki VOC. Di bukumu sudah jelas-jelas itu nanti ada dijelaskan. Jadi haknya itu apa aja? Mereka bisa menciptakan uang. Khusus dia hanya uang pertukaran di negara, misalnya di Indonesia, VOC membentuk uang, lalu itulah dibuat sebagai alat tukar. Yang kedua, memelihara angkatan perang. Jadi mereka mempunyai angkatan perang. Jadi barang-barang siapa yang melawan VOC atau mau melakukan pemberontakan VOC, maka VOC ada angkatan perangnya, seperti tentara-tentara. Yang ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki. Jadi ketika mereka menjajah suatu wilayah, mereka ada hak untuk memerintah. Kalau nggak mau diperintah, mungkin masyarakat yang dijajah tersebut akan diungsikan atau bisa saja dibunuh. Yang keempat, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Ya, jadi tujuan mereka di sini melakukan monopoli perdagangan. Mereka jual kepada negara-negara asing dan untuk mengisi kas kekosongan keuangan Belanda yang kosong. Itu dia kira-kira tujuan VOC. Baik, yang berikutnya.
Ada kebijakan VOC, ada 5 ini. Yang pertama, hongi. Hongi ini adalah pelayaran hongi kalau di buku ditulis, yaitu pelayaran pantai untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Maksudnya adalah, pelayaran hongi ini, barang siapa yang melakukan penjualan barang-barang kepada negara asing selain VOC, maka kapal-kapalnya akan ditenggelamkan. Jadi masyarakat Maluku hanya bisa menjual hasil rempah-rempahnya kepada VOC dengan harga yang sudah ditetapkan VOC. Dalam bahasa Inggrisnya, lah baci hati-hati masyarakat Maluku. Jadi di sini VOC harus memerintahkan semua para pedagang Maluku supaya menjual hasil dagangannya ke VOC. Kalau ditahu VOC menjual ke pedagang lain, maka mereka akan menenggelamkan kapal-kapal orang-orang Maluku. Yang kedua, ekstirpasi, menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Ya, jadi masyarakat yang menanam berlebihan akan ditebang dia. Misalnya kayak padi, disuruh menanam misalnya 1 hektar, ditanamnya 2 hektar. Jadi 1 hektar itu ya ditebang dia. Kontingenten, di sini rakyat wajib membayar pajak dengan bentuk hasil bumi. Misalnya cabai, bukan cabai-cabean ya, cabai, misalnya padi, ya pokoknya rempah-rempah lah. Lalu verlipte atau leveranti, di mana di sini kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi, tidak jauh seperti kontingenten tadi. Seperti itu, hampir sama duanya ini. Ya, boleh dikatakan samalah. Dan yang kelima, Prengelstelsel, yaitu kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan, yang dimana di sini masyarakat wajib menanam kopi, tidak boleh selain daripada kopi. Baik, kita masuk yang terakhir, kemunduran VOC. Jadi kemunduran VOC ini, ya, ada alasannya kenapa bisa jatuh. Jadi VOC jatuh atau dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Karena banyaknya hutang, ya, terdiri utang dia. Kok bisa? Ya karena para pegawainya korupsi. Lalu adanya feodalisme. Feodalisme ini adalah adanya orang-orang para petinggi di VOC yang menanamkan otoriter. Otoriter itu maksudnya sewenang-wenang. Jadi para pegawai VOC nggak lagi cakap dalam mengerjakan tugasnya. Karena banyaknya korupsi, maka VOC terlilit utang, padahal tadi tujuannya untuk mengisi kas kekosongan Belanda. Maka dari itu, pemerintahan Hindia Belanda membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Itu dia. Baik, materi kita yang kedua sampai sini saja dulu. Tugas kalian di rumah nanti, kalian ringkas buku kalian ya, bab 1. Kalian cicil-cicil. Nanti kalau sudah selesai bab 1, Bapak minta nanti hasil ringkasanmu. Tunggu aja perintah dari Bapak. Kapan dikumpul, nanti akan Bapak informasikan. Salam sehat semua bagi kita semua. Salam sejahtera.